Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan hal-hal sedemikian. Bisa jadi kita gagal masuk surga gara-gara soto. Makanya dia ini saking takut gak jadi masuk surga gara-gara soto, dibaleni mana? Nang pacik. Jauh kan? PP berarti dia 150 kilo lagi, Bu. Ya. Maka perhatikan seperti ini. Ya. Jangan sampai kita meremehkan yang sedemikian. Jangan sampai kita meremehkan masalah harta ini. Pastikan harta yang kita konsumsi benar-benar halal, jauh daripada syubhat. Ya, apa kita tidak ingat ya perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari, ketika dia dihidangkan makanan enak sudah selesai dimakan, kemudian pembantunya bilang, kamu tahu nggak ini makanan dari mana? Dari mana? Maka Abu Bakar, maka pembantunya bilang, dulu saya ini pura-pura dukun. Kemudian ada orang datang, ya, kasih tahu, tapi saya nggak tahu masalah dukun, dia cuma ngomong aja. Nah sekarang ini tadi dia datang, katanya berterima kasih, ngasih ini hasil dukunan dulu, tak isikan ke kamu udah makan. Maka Abu Bakar mengoyak mulutnya sampai keluar semua makanannya. Terkadang kita dapat cerita cuma sampai di situ doang, kan? Tapi ternyata ada kelanjutan ucapan Abu Bakar yang kalau kita baca kita merinding. Apa kata Abu Bakar? Laulam tahruj illa ma'an nafsi la akhrastuha. Seandainya makanan itu tadi tidak bisa keluar kecuali dengan nyawaku, niscaya pasti akan tetap aku keluar. Kata Abu Bakar. Makanya mereka dijamin juga karena kehati-hatiannya terhadap yang halal, kehati-hatiannya terhadap yang haram. Maksudnya yang halal tuh hati-hati dipastikan benar-benar halal, yang haram hati-hati dipastikan tidak terkonsumsi sama sekali. Baik, kalau antum baca ini ada biar semangat ya, bacalah biografinya Imam Syafi'i. Ada sebuah asar, walaupun berbeda pendapat ini terkait kebenarannya, tapi ada asar, kita bisa ambil itu. Imam Syafi'i dulu waktu kecil ditinggal di rumah, ibunya jualan di pasar. Karena Imam Syafi'i kan yatim, ibunya janda, miskin. Sampai rumah ternyata dia dapati Syafi'i kecil disusui sama tetangganya. Ibunya kaget, kok kamu susui anakku? Nah, aku dengar anakku nangis, tak cari kamu nggak ada. Dia tak susui, gitu kan orang zaman dulu biasa ya, kalau perempuan tuh nyusui anak yang lain itu udah biasa, seperti susuan itu udah biasa. Maka yang dilakukan sama ibunya Imam Syafi'i, ya, setelah orang itu pergi, dimuntahkan susu itu, dimuntahkan ini. Sebagian ulama mengatakan supaya tidak jadi sepersusuan, tapi sebagian ulama mengatakan itu dikarenakan tetangganya itu orang awam, gak jelas yang dikonsumsi halal apa haram. Sedangkan ibunya Imam Syafi'i selalu memastikan dikonsumsi selalu harus halal 100%, gak boleh coba-coba. Makanya dimuntahkan itu, koyak itu mulutnya Imam Syafi'i, gak pengen diminumin susu yang gak jelas ini halal atau syubhat ini orang yang makannya. Bayangin sampai segitunya ibunya. Makanya Imam Syafi'i ketika buka mushaf sampai bingung. Ya, karena sekali baca langsung hafal, takut keselip-selip ayatnya. Antum tahu sendiri kan Imam Syafi'i kalau baca mushaf bagaimana? Satu ditutup. Karena kalau nggak ditutup satu, nanti masuk antara halaman satu dan halaman yang lain, saking kuat hafalannya. Jadi dibaca gini, nanti sekali baca bisa hafal, dua-duanya ditutup. Antum baca sendiri biografinya. Ya, makanya teman saya di Arwah itu juga ada kayak gitu. Yang buka mushaf ditutup sebelah. Ngapain ini ditutup? Ya, takut bolak-balik. Imam Syafi'i takut bolak-balik karena langsung hafal. Itu kan nggak hafal-hafal, ngapain ditutup? Saya udah bercanda sama teman. Teman. Imam Syafi'i itu tutup sebelah gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ditutup sebelah, kerancuan. Karena sekali baca kan langsung hafal, rancu nanti halamannya. Inti baca 10 kali dia nggak hafal gitu. Ngapain ditutup? Bercanda sama teman-teman dan teman-teman pondok bercanda. Ya. Ya, tapi lihatlah Imam Syafi'i ya. Makanya ketika 2 halaman sekali baca hafal, kita 2 halaman sekali baca pegel, gitu ya, gitu. Sekali baca pegel gitu. Ya, beda.
selalu dijaga oleh ibunya. Rahimahullah ta'ala. Jadi itu ya. Jadi pertama dipastikan untuk bisa dikembalikan. Nah, kalau memang yang ada itu tadi, ya kan, sudah benar-benar teman antum punya utang ke dia hilang juntrungnya, tempatnya nggak jelas, komunikasinya nggak ada, mati atau hidup kamu juga nggak tahu, maka yang ada adalah fatwanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, ini jelas hadisnya, ya, ada di Majelis Salikin, ya. Jadi Muawiyah itu kan dulu kan khalifah. Muawiyah itu khalifah. Nah, ketika pernah terjadi peperangan, menang, telat bagi ghanimahnya itu. Ini sahih hadisnya. Jadi Muawiyah itu khalifah, menang, telat bagi ghanimahnya. Lah prajuritnya harus balik ke negaranya masing-masing. Nah, terus bagaimana ini? Masa dipetani siji-siji? Oh, ini yang ada di Syam, ini yang ada di Madinah, ini yang nggak bisa, susah. Nah, sudah terpencar di negaranya masing-masing. Nah, terus bagaimana? Muawiyah bingung. Akhirnya didatangkan ulama-ulamanya, ya, penasihat-penasihat agama itu didatangkan. Akhirnya mereka diskusi bareng. Kemudian ada salah satu alim yang berani berucap dengan lantang, namanya Hajjaj bin Syair. Ya. Beliau mengatakan, Allah yang lebih tahu siapa pasukanmu, siapa namanya, bagaimana nasabnya. Sedekahkan saja, biarkan pahala ini sampai pada mereka. Nah, ini ijtihad di zamannya siapa? Muawiyah. Ya, karena orang sudah menang, ghanimahnya telah dibagi, orang udah balik ke negaranya masing-masing. Terus bagaimana? Ya, maka di zaman Muawiyah, ulama-ulama itu kumpul, ijtihadnya sedekahkan saja, biarkan pahala ini untuk mereka.